Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Jember 1 TV yang berbahagia, kita ketemu lagi dalam acara Setetes Embun. Dengan harapan adalah program ini bisa memberikan tambahan ilmu dan juga sesuatu yang bermanfaat bagi kita semua. Pemirsa yang baik hati dan budiman, kita sering melihat atau mendengar kata-kata kualitas dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya kini kate tuku barang, kualitasnya apik gak? Mesti kita memilih kualitasnya yang baik. Sampai tidur pun ada istilah, Mas yo turune muk sedilu, tapi tidur yang berkualitas itu sehat bagi badan. Tetapi apakah kita pernah memahami atau bertanya tentang bagaimana tentang kualitas hidup kita sendiri? Selama ini kita hanya bingung dengan sesuatu yang untuk diri kita, untuk keluarga kita adalah sesuatu barang atau apapun itu sesuatu yang berkualitas baik. Tetapi jarang sekali mungkin bahwa apakah hidup kita ini sudah berkualitas. Nah, untuk itu dalam episode kali ini saya sudah bersama dengan narasumber yang sangat luar biasa, Dr. Kiai Haji Abdul Haris MAG. Beliau adalah Ketua Umum MUI Jember. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, kalau tadi saya bilang kan menungsoi kan milih mesti sesuatu hal yang apik. Betul. Golek klambi murah, kualitas elek mo. Njaluke murah tapi kualitasnya apik. Seperti itu umumnya manusia. Nah, di awal tadi saya sudah ngomong tentang kepada pemirsa bagaimana apakah ada pertanyaan bagi kita sendiri. Sudah berkualitaskah hidup kita? Apa makna kualitas hidup manusia itu seperti itu? Mungkin dalam episode ini jenengan bisa memberikan tausiah kepada kita semua tentang kualitas hidup manusia. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang makna kualitas hidup, saya akan memulai dengan bahwa makhluk atau ciptaan Allah itu terkait dengan baik buruk itu dibagi menjadi 3. Ada yang disebut sebagai malaikat. Malaikat itu sifatnya apa yang dikerjakan, apa yang dilakukan itu tidak ada yang jelek, tidak pernah salah. Tidak pernah salah, baik terus, gitu. Ada juga yang disebut sebagai setan, iblis. Waduh, gitu ya. Ini ketika penekanan setan kok ribet, Ustaz. Nah itu kebalikannya. Yang dilakukan itu selalu jelek, jahat dan seterusnya. Tidak pernah satu kali pun misalnya berbuat yang namanya kebaikan. Ya, kebaikan itu nggak pernah dilakukan. Lah ada kelompok yang ketiga yang kemudian disebut sebagai manusia. Manusia kita. Manusia itu adalah merupakan gabungan antara malaikat dengan setan. Karena demikian, kalau masih atas nama manusia, pasti akan memiliki sisi kebaikan dan sisi kejelekan. Itu pasti seperti itu. Tidak bisa kemudian siapapun kita, siapapun pasangan kita, dan seterusnya, kalau bukan Nabi, bukan Rasul, yang kemudian dijamin kemaksumannya, kesuciannya dijamin, kalau masih atas nama biasa, apapun pangkatnya, siapapun dari nasab apa, dari kelompok mana, itu pasti kalau atas nama manusia memiliki sisi kebaikan dan sisi keburukan. Terkait dengan makna kualitas hidup manusia ini adalah bahwa kehidupan seseorang itu dianggap berkualitas karena ini manusia, gitu ya. Ketika sisi kebaikannya itu lebih tinggi, itu lebih banyak dibandingkan dengan sisi kejelekannya. Dan kehidupan seseorang itu dianggap tidak berkualitas kalau seandainya justru yang lebih banyak itu adalah sisi-sisi kejelekannya.
Sisi kebaikannya itu justru tenggelam, itu justru tidak kelihatan. Jadi kalau atas nama manusia itu mesti seperti itu. Kadang-kadang sisi kebaikannya itu yang tinggi, itulah kualitas hidupnya bagus berarti. Kadang-kadang sisi kejelekannya yang tinggi, itu berarti kualitas kehidupannya itu rendah. Itu semacam itu. Dan bagaimanapun juga itu adalah takdir, itu adalah ketentuan. Maksud saya begini, kalau seandainya kita kok kemudian diberi peparing, diberi anugerah, kok kemudian misalnya sisi kebaikan kita secara zahir loh ya, secara zahir itu dianggap lebih tinggi, mungkin banyak apresiasi dan seterusnya dari banyak kalangan, dari banyak kelompok, maka yang harus kita lakukan adalah jangan sampai kita takabur. Kita harus tetap andep asor, kita harus rendah hati, kita harus bersyukur. Allah sudah mentakdirkan sesuatu yang baik untuk kita. Karena tidak semua loh mas, yang namanya orang itu misalnya ditakdirkan sholat, tidak semua ditakdirkan misalnya sergap baca Al-Quran, sergap mendatangi pengajian dan itu tidak semua, itu adalah takdir. Dan itu bukan kuasa kita. Kalau seandainya kita kok kemudian sok-sokan, oh ini karena saya, macam-macam. Ditakdir migrain saja sudah nggak bisa ke masjid, mas. Migrain itu apalagi misalnya yang lebih parah, misalnya sampai misalnya stroke misalnya, sudah selesai. Karena demikian kita tidak boleh kemudian kebaikan apa ya kesalehan apa yang kemudian sudah terjadi pada kehidupan kita, itu kita jangan sampai kemudian mengklaim bahwa itu karena saya, itu adalah karena sayanya banyak begitu. Itu jangan sampai gitu ya, bahwa itu adalah takdir. Karena banyak orang yang bahkan misalnya dari sisi ilmu itu tinggi, dari sisi nasab itu tinggi, ujung-ujungnya mohon maaf ditangkap KPK. Ada kan banyak begitu. Tapi kadang-kadang kenapa ya Ustadz ya, kadang seperti ini. Menurut jenengan tadi sudah ditakdirkan mempunyai kekayaan. Okay. Padahal orang ini ketika kaya dia zakat tidak mau, berbuatnya selalu zalim. Okay. Tetapi kenapa kok kekayaannya bertambah? Nah itu yang paling penting untuk kemudian diperhatikan adalah bahwa kaya miskin itu jangan kemudian dijadikan sebagai sebuah ukuran bahwa kita sedang sedang dicintai oleh Allah. Allah itu sedang memberikan anugerah. Kaya miskin itu adalah ujian, ya kan? Sehat sakit, ya misalnya itu adalah ujian. Banyak kok dari Nabi itu selalu dalam kondisi penyakitan misalnya, ya kan? Kita kenal Nabi Ayub, kita kenal misalnya Nabi Yakub yang sampai mohon maaf penglihatannya itu tidak bisa melihat dan itu harus diperhatikan. Jadi kata-kata yang pernah kita tegaskan dalam episode-episode sebelumnya itu adalah fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'ama fayaqulu rabbi akramani wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanani. Itu macam itu. Manusia itu kalau diuji dengan anugerah berupa rezeki yang melimpah macam-macam, dia GR, alhamdulillah saya itu disayang Tuhan dan macam-macam. Tapi kalau seandainya diuji, ujian lagi. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu, kalau seandainya diuji dengan kesempitan rezeki, itu menggugat. Ya Allah, kula niki kan pun salat. Nggih kan? Kula poso punan. Bahkan tahajudan niku mboten pernah mboten pernah dan seterusnya. Tapi kenapa kok saya itu masih jadi kontraktor misalnya, ngontrak terus misalnya. Itu kenapa kita semacam itu? Oleh karena demikian perlu ditegaskan dalam episode kali ini bahwa yang namanya kaya miskin, sehat sakit dan seterusnya itu jangan kemudian dijadikan sebagai standar bahwa Allah sedang mencintai kita, bahwa Allah sedang meridhoi kita. Kadang-kadang orang itu justru akan diselamatkan oleh Allah dengan sakit itu, dengan fakir itu. Ada juga yang mau diselamatkan oleh Allah dengan kaya misalnya. Karena kalau seandainya tidak diberi sakit, dia mungkin akan berbuat maksiat yang luar biasa misalnya seperti itu. Iya. Itu penting untuk kemudian ditegaskan dalam konteks ini. Jadi makna kualitas hidup itu di manusia itu harus dikaitkan dengan itu. Itu semacam itu. Kemudian yang paling penting lagi Mas untuk kemudian ditegaskan adalah kira-kira indikatornya bahwa seseorang itu hidupnya berkualitas itu atau tidak itu apa? Itu yang paling penting.
Sehingga kita bisa menilai dan melakukan evaluasi bahkan refleksi terhadap kehidupan kita misalnya, oh bahwa alhamdulillah Allah mentakdirkan kualitas hidup yang baik. Itu harus kita syukuri, itu kita harus pertahankan dan jangan sampai kemudian itu kita jadikan sebagai sesuatu yang menjadikan kita takabur, menjadikan kita ujub dan seterusnya itu. Apa standar? Yang paling penting itu adalah khairun nas anfa'uhum linnas. Misalnya khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia itu adalah yang paling bermanfaat untuk manusia. Silahkan panjenengan berharta, ya kan? Silahkan panjenengan itu berilmu, silahkan panjenengan itu pangkatnya luar biasa. Tapi pertanyaannya adalah, apakah secara otomatis, apakah serta-merta ketika kemudian kita berilmu, ketika kemudian kita berharta, ketika kita kemudian misalnya punya jabatan yang cukup luar biasa, itu apakah serta-merta, apakah merupakan sebuah keniscayaan misalnya bahwa kita hidupnya berkualitas? Oh ternyata tidak. Pertanyaannya adalah apakah kemudian ilmu kita, apakah kemudian harta kita, apakah kemudian misalnya jabatan kita itu mampu kita gunakan untuk orang lain, untuk yang sesuatu yang bermanfaat atau tidak? Itu pertanyaan seperti itu. Kita mungkin sudah gelarnya profesor, doktor, macam-macam, sehingga ono gelar mungkin almarhum gitu aja. Mungkin seperti itu. Wis sak deret sak meter. Tapi masalahnya ilmu kita itu apakah pada akhirnya akan mendekatkan diri kepada Allah atau tidak? Itu yang pada akhirnya akan menjadikan apakah meskipun kita menjadi seorang ilmuwan itu kualitas hidup kita dianggap sudah tinggi atau tidak, itu tergantung itu. Kalau seandainya ilmu kita itu mohon maaf itu digunakan untuk memberikan pencerahan, untuk memberikan guide ya, untuk memberikan bimbingan bagi orang lain, dan orang lain itu bisa sadar misalnya karena tausiah kita, karena arahan kita, karena wawasan kita, maka itulah yang kemudian disebut sebagai ilmun yuntafa'u bihi. Ya, ilmu yang bermanfaat yang pada meskipun misalnya kita itu sudah meninggal dunia, pundi-pundi pahala ini terus mengalir kepada kita. Itu semacam itu. Pun juga demikian dengan harta. Ya kan? Harta itu kan nggak dibawa mati. Mas, ya kan? Betul. Tapi apakah harta kita itu pada akhirnya akan menjadikan kehidupan kita berkualitas atau tidak, tergantung tadi itu dikatakan, apakah harta kita sudah dizakati atau tidak? Atau secara umum, apakah harta kita itu sudah mampu menjadikan kita misalnya itu dekat dengan Allah karena kita melakukan infak, karena kita peduli terhadap sesama, karena kita misalnya sering menyantuni anak yatim, orang miskin, fukara, masakin, itu adalah standar. Jadi tidak serta-merta misalnya keilmuan kita, jabatan kita, kemudian harta kita itu tidak serta-merta menjadikan kita berkualitas. Tergantung bagaimana kita menyikapi ilmu itu yang kita miliki, yang sudah dianugerahkan oleh Allah kepada kita itu. Bagaimana, apakah itu pada akhirnya akan justru menjadikan kita misalnya takabur, sombong dan seterusnya, kan banyak yang seperti itu. Oh kalau tidak saya, kalau tidak konsep saya, kalau tidak karena saya dan seterusnya, memungkinkan. Tapi justru orang lain itu justru menjaga jarak, justru menjaga nggak nyaman dengan orang ilmuwan yang semacam ini, yang sepertinya itu memposisikan diri sudah dalam tanda petik dewa sudah misalnya seperti itu gitu. Pun juga demikian jabatan, pun juga demikian harta dan seterusnya. Ini menjadi penting. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat untuk manusia yang lain. Itu semacam itu. Jadi diupayakan kita yang sudah diberi anugerah ilmu meskipun sedikit, kita diberi harta misalnya, amanah harta dan seterusnya, kita diberi jabatan dan seterusnya, janganlah jabatan itu, janganlah harta itu, janganlah ilmu itu justru menjadikan kita jauh dengan Gusti Allah, jauh dengan manusia yang lain, karena kita sombong, karena kita misalnya angkuh dan seterusnya. Apalagi yang kemudian menjadikan sebagai indikator bahwa kehidupan kita itu berkualitas. Di antaranya ada hadis Nabi yang berbunyi, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Salah satu indikator baiknya keislaman seseorang itu adalah ketika dia mampu meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Ini kata-kata pentingnya. Kita sudah diberi waktu gratis, Mas. Iya. 24 jam. Gitu kan? 24 jam. Gratis itu.
Ya kan? Kalau seandainya kita mampu meninggalkan sesuatu yang sia-sia, tidak berguna, insya Allah pada akhirnya kalau seandainya misalnya kita sedang menekuni ilmu, sedang menekuni profesi tertentu, insya Allah dengan memanfaatkan waktu yang cukup luar biasa itu, kualitas hidup kita akan naik. Jadi apakah pertanyaannya itu, apakah kemudian misalnya kita mampu melaksanakan konsep yang ditawarkan oleh hadis itu atau tidak? Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Salah satu indikator baiknya keislaman seseorang adalah ketika orang itu mampu meninggalkan sesuatu yang sia-sia, sesuatu yang tidak berguna. Oleh karena demikian, mari kita bertanya kepada diri kita. Gimana waktu yang sudah 24 jam diberikan secara gratis oleh Allah itu, apakah kita sudah maksimal menggunakan, memanfaatkannya atau tidak? Itu semacam itu. Kalau seandainya kita sudah mampu memaksimalkan itu, insya Allah pada akhirnya kualitas hidup kita akan naik. Tapi kalau seandainya tidak, misalnya rek jenenge ngobrol itu ya ono sing bermanfaat, Mas. Tapi ono sing yo enggak bermanfaat, misalnya ngalor ngidul macam-macam, ya apalagi sudah seperti itu, misalnya sudah masuk begitu, maka kualitas hidup kita akan rendah. Karena apa? Anugerah berupa kesehatan, menjalani 24 jam waktu yang secara gratis diberikan oleh Allah itu, ternyata itu kita lalui, apalagi sampai kemudian mengancam atau mengganggu orang lain, misalnya dengan cara menghibah, memfitnah dan seterusnya itu. Oleh karena demikian penting untuk kemudian saya tegaskan dalam kesempatan ini bahwa indikator, bahwa ciri-ciri atau tanda bahwa kualitas kehidupan kita itu naik atau tidak, diantaranya adalah prinsip khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat untuk manusia yang lain. Yang kedua adalah prinsip min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Salah satu indikator bahwa Islamnya seseorang itu bagus, itu adalah apabila dia mampu menggunakan atau meninggalkan sesuatu yang tidak berguna, yang sia-sia. Lalu bagaimana dalam kehidupan kita ini misalnya caranya agar kemudian kita itu mampu meningkatkan kualitas kehidupan kita? Itu sederhana sebenarnya. Itu dikatakan kalau seandainya kita sudah mampu at-takhliyah. At-takhliyah itu maksudnya mengosongkan, Mas. Mengosongkan diri dari penyakit-penyakit hati. Kan ini gara-gara, Mas. Iya. Kita itu kan SMS, Mas. SMS itu apa? Senang melihat orang susah. Iya kan? Iya. Kemudian SMS juga susah melihat orang senang. Susah melihat orang senang. Iya, itu kan itu. Sifat dari manusia kan itu diantaranya. Ya kan? Iya. Kita tidak suka kalau seandainya kemudian itu kemudian bisa kita tekan. Ya kan? Kita penyakit-penyakit hati, apakah itu riya? Jadi gak mari-mari sing jenenge ibadah kita, baca Quran kita, kalaupun misalnya kita sedang melakukan hal-hal yang itu secara zahir itu kemudian dianggap baik, bisa jadi nilainya menjadi tidak baik. Itu karena apa? Karena penyakit hati, Mas. Karena kita sebenarnya tujuan utama adalah kepingin dipuji orang lain. Misalnya seperti itu. Kalau seandainya kita punya prestasi, lagi-lagi penyakit hati ini memungkinkan apa enggak? Kalau seandainya kita tekan. Ya, kita misalnya berprestasi, ternyata takabur, ternyata kita ujub, ternyata dan seterusnya. Itu seperti itu. Jadi at-takhliyah, mengosongkan penyakit-penyakit hati yang kemudian biasa kita ada dan merasuki diri kita. Dan at-tahliyah. Tahliyah itu maksudnya menghiasi diri kita dengan adab, dengan perilaku, dengan sopan santun yang mulia. Bagaimana kita belajar sabar, ya kan? Bagaimana bisa misalnya kita bersyukur, bagaimana misalnya kita bisa qanaah, bagaimana bisa misalnya kita ar-ridha bima qasamahullah misalnya. Sehingga kita yang dalam hidup ini tidak hanya keluh kesah saja, karena kita Gusti Allah itu memberikan takdir terbaik untuk kita. Misalnya, kalau seandainya kemudian yang terjadi semacam itu, maka kualitas kehidupan kita itu tidak hanya mengeluh, tidak hanya menggerutu, tidak hanya kemudian sibuk misalnya melihat orang lain dan seterusnya. Karena kita sudah membiasakan diri at-tahliyah, menghiasi kehidupan kita dengan akhlak-akhlak, dengan perilaku, dengan sopan santun yang baik misalnya. Ya sabar, ya ridho, ya qanaah. Masalah harta kan nggak mari-mari, Mas.
Iya. Kan sampai diibaratkan misalnya kalau seandainya seseorang itu punya gunung emas, dia akan berusaha untuk punya gunung emas yang kedua, punya gunung emas yang ketiga, dan seterusnya. Padahal satu saja sudah lebih dari cukup. Sudah 7 turunan. Itu iya. Itu memang sifat manusia. Sifat itu manusia selalu seperti kurang dan selalu kurang. Iya, itu semacam itu. Jadi penting untuk kemudian mungkin pengantarnya itu, Mas. Jadi apa makna hidup itu, indikatornya seperti apa, cara mencapai kualitas hidup yang baik itu seperti apa, itu semacam itu mungkin. Baik, Ustadz. Sekarang bagaimana caranya agar kekayaan, keilmuan dan jabatan yang kita miliki ini mampu menjadikan kita lebih berkualitas dan lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Yang paling penting itu adalah kita menyadari bahwa sebenarnya yang namanya jabatan, gitu ya, yang namanya keilmuan, yang namanya kekayaan, itu adalah amanah. Titipan. Itu adalah titipan. Ya kan? Saya selalu tegaskan, tidak ada orang kaya. Yang ada adalah orang yang dikayakan oleh Allah. Ya banyak, Mas, moro-moro kaya, kebetulan tidak diasuransikan, kebetulan ya banyak ya. Mari ngono kobongan, Mas. Kan ludes entek. Itu kan? Meskipun duwe opo ae misalnya. Ono uang luar biasa, kealimannya luar biasa, tadi itu deretan yang namanya kesarjanaan, titel macam-macam itu sudah sak tumpuk. Sing mboten wonten niku almarhum. Gelar almarhum. Itu aja. Mari ngono jalan-jalan keserempet, stroke, Mas. Selesai kan? Gagal otak. Iya. Selesai. Sama sekali konsep-konsep yang brilian yang ada di otaknya hilang semuanya. Itu adalah amanah yang akan kita pertanggungjawabkan. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap pemimpin itu akan dimintai pertanggungjawabannya. Kalau seandainya misalnya kita mempunyai jabatan, diingat bahwa masing-masing kebijakan kita, apakah kemudian ini adalah untuk kemaslahatan umat atau tidak, untuk kepentingan pribadi, itu semuanya akan dimintai pertanggungjawabannya besok di akhirat. Kalau seandainya ada perasaan itu, ada pemahaman itu dalam hati, dalam otak, dalam benak kita, insya Allah ketika kemudian kita diberi amanah berupa harta, insya Allah ketika kemudian kita diberi amanah berupa misalnya ilmu, berupa jabatan dan seterusnya, insya Allah pada akhirnya kita akan ya untuk kemaslahatan. Itu tidak akan menjadikan kita misalnya lupa siapa diri kita. Tadi itu manusia. Manusia itu tidak mungkin, jelas kita sudah banyak melakukan deklarasi itu. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Itu kalau seandainya diterjemahkan, tidak ada daya sedikit pun yang dimiliki oleh manusia. Tidak ada kekuatan sedikit pun yang dimiliki oleh manusia. Kalau seandainya kita punya daya, kalau seandainya kita punya kekuatan, itu tidak lain karena bantuan dan pertolongan dari Allah. Kalau seandainya kita menyadari ini, maka keilmuan kita, kekayaan kita, jabatan kita yang serta-merta memungkinkan dicabut dan dicerabut oleh Gusti Allah, gitu kan? Itu tidak akan sombong meskipun kita berilmu, meskipun kita punya jabatan dan seterusnya. Loh, Mas, orang yang kemarin misalnya di Pontianak itu, iya kan? Gak ono opo-opo, Mas, moro ngono remblong. Sing punya jabatan meninggal seketika dan seterusnya, yang punya ilmu dan jadi kita tidak pernah tahu barang 1 jam berikutnya, 1 hari berikutnya sama sekali. Kalau seandainya pemahaman itu dibenamkan, dirasukkan ya, diresapkan dalam diri kita, insya Allah pada akhirnya ketika kemudian kita harus diberi amanah berupa ilmu, berupa jabatan dan seterusnya, insya Allah pada akhirnya akan menjadikan kita justru lebih mawas diri, lebih introspeksi. Jangan-jangan ini adalah istidraj. Ngerti istidraj? Istidraj itu adalah sepertinya kenikmatan, tapi Gusti Allah sedang mau menjerumuskan kita pada jurang yang lebih dalam. Lek gak sadar. Enggak, lek gak sadar. Moro-moro ujung-ujungnya masuk KPK, disorot TV, padahal awalnya itu dihormati, sekarang dihujat banyak orang. Itu misalnya seperti itu. Karena kita tidak sadar. Itu semacam. Jadi penting untuk kemudian kita tegaskan bagaimana caranya agar jabatan, ilmu, harta itu kemudian mampu menjadikan kita lebih dekat kepada Allah misalnya, menjadikan kualitas kehidupan kita itu tinggi.
Mari kita sadari bahwa itu adalah semuanya itu amanah dan besok akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu semacam itu. Dan mudune juga ingat ya Ustaz ya. Mbok sugih kaya apa. Nggih. Nek wis langsung Gusti Allah, kowe kere saiki. Kere. Langsung kiri. Habis. Betul. Itu yang dimakna la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Itu semacam itu. Nah, kemudian bagaimana caranya agar kita mampu meninggalkan sesuatu yang sia-sia dan tidak berguna? Kadang-kadang kita kan nggak sadar, Ustaz. Nggih. Mungkin sekarang sudah zamannya media sosial. Betul. Mungkin ada yang ingin diungkapkan atau ingin mencari sesuatu, tetapi ini secara nggak sadar bahwa itu adalah sesuatu yang sia-sia, meskipun kelihatannya itu sangat berguna. Nah, ini bagaimana caranya untuk kita bisa meninggalkan sesuatu yang sia-sia ini? Iya. Jadi yang paling penting itu adalah bagaimana komunitas kita. Kalau seandainya panjenengan misalnya dengar zikiran atau apa namanya yang ada di masjid itu, ya, zikiran yang ada di masjid itu kan ada tombo ati. Tombo ati. Di antaranya wong kang soleh kumpulono. kumpulono. Itu kata kunci, Mas. Wa khulatuhu sholihin. Ya, pergaulan kita, ya, orang-orang yang menjadi tempat kita nongkrong macam-macam itu orang baik. Gitu ya. Kalau seandainya kita misalnya orang-orang yang ada di lingkungan kita itu adalah orang-orang yang tidak baik, maka kecenderungannya waktu yang akan diberikan oleh Allah secara gratis sampai 24 jam misalnya, itu memungkinkan kita lewati, kita lalui 24 jam itu sama sekali tidak ada manfaatnya, tidak ada gunanya, dan itu tidak sadar. Iya, kalau seandainya itu cuma 1 hari, kalau seandainya 1 bulan, kalau seandainya 1 tahun, maka perjalanan hidup kita, ingat yang juga saya tegaskan itu, fa'amma man thaqulat orang yang fa'amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'aisyatir radiyah, ya, wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Itu kan. Jadi orang yang kemudian timbangan amal baiknya, ya, itu banyak, pundi-pundi amalan ibadahnya dan seterusnya. Itu fa huwa fi 'aisyatir radiyah. Maka besok tempatnya adalah, maka dia akan menjalani kehidupan yang diridhoi, yang disukai. Besok akan masuk surga. Intinya semacam itu, Ustaz. Mas. Tapi wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Kalau seandainya kemudian justru timbangan amal kejelekan kita itu yang tinggi, yang berat itu justru yang jelek, ya, yang jelek gitu. Itu fa'umuhu hawiyah. Ya, besok kita itu larinya ke neraka. Intinya seperti itu. Karena demikian, siapapun kita, siapapun istri kita, siapapun anak kita, atas nama qu anfusakum wa ahlikum nara, jagalah keluargamu, diri kamu, keluargamu, ya, semuanya, qu anfusakum wa ahlikum nara, dari api neraka. Itu penting untuk kemudian ditegaskan dalam konteks ini. Salah satu standarnya adalah wong kang soleh kumpulono iku. Jadi kalau seandainya misalnya anak kita kok kemudian komunitasnya itu kecenderungannya ini geng, kok koyok tawuran, ya harus sebagai orang tua kita harus ingatkan, le ojo iku le. Ya kan? Kalau seandainya saudara kita misalnya kok kemudian tempatnya itu dan seterusnya itu kok ternyata kok ada indikasi peminum, pemakai macam-macam, ya kita harus ingatkan bahwa waktu kita dan seterusnya, apakah pada akhirnya kita akan mampu meninggalkan sesuatu yang sia-sia atau tidak. Salah satunya adalah teman kita, ya, akrab kita. Kalau seandainya kita mampu memilih teman, istri kita mampu memilih teman, anak kita mampu memilih teman, insya Allah pada akhirnya keluarga yang dalam konteks pernikahan itu sakinah, mawaddah dan rahmah itu akan tercapai. Tapi kalau seandainya kita pribadi orang baik, itu samalah. Kalau seandainya kita misalnya dalam nasihat-nasihat agama, nasihat-nasihat para kiai sepuh dan seterusnya, itu diibaratkan kita itu dengan teman kita itu komunitas kita, lingkungan kita itu sedang bergaul dengan siapa? Dengan orang yang misalnya penjual minyak wangi, insya Allah kita ikut harum. Meskipun mungkin saja kita tidak punya minyak wangi itu. Tapi kalau seandainya kita kemudian misalnya tempat bergaulnya itu dengan misalnya pandai besi misalnya, ya dari baunya juga ya sama seperti itu. Itu adalah biasa ibarat atau ungkapan-ungkapan betapa yang namanya lingkungan
itu cukup berpengaruh kepada kita, kepada kehidupan kita, dan bahkan karakter yang awalnya baik yang kita miliki itu serta-merta pada akhirnya dengan tidak disadari itu akan menjadi berubah total. Itu semacam itu tergantung pada teman kita. Itulah yang kemudian di dalam syair itu dikatakan anil mar'ila tas'al wasal angqarinihi, tentang seseorang janganlah kemudian kamu bertanya siapa kamu itu misalnya. Mesti jawabannya saya orang baik. Tapi tanyakan siapa temannya dia. Temannya dia adalah peminum, temannya dia adalah misalnya pemakai, temannya dia adalah dan seterusnya. Itu kecenderungannya. Lingkungan mencerminkan karakter pribadi. Betul sekali. Itu oleh sebab itu penting. Jadi orang-orang dulu itu dengan menggunakan syair-syair Arab macam-macam misalnya, itu sudah mampu merekam kehidupan. Oh, ternyata salah satu obat yang kemudian perlu untuk kemudian ditawarkan dengan puji-pujian, dengan wirid-wirid gitu itu, wong kang soleh kumpulono, itu menjadi pegangan kita dalam rangka menjalani kehidupan supaya kualitas hidup kita itu naik, supaya kita pada akhirnya dalam rangka menjalani waktu ini tidak ada yang sia-sia, selalu berguna, bermanfaat untuk yang lain. Itu semacam itu mungkin. Nah, kalau dari tadi yang dari tausiah jenengan tadi bahwa apa yang kita lakukan untuk hidup ini bisa bermanfaat, bisa lebih bermakna dan berkualitas, ini ada urusannya dengan penyakit hati. Ustaz. Iya. Nah, sekarang kadang kita kan nggak tahu apakah kita menjadi orang yang buruk bagi mereka karena kita nggak pernah sadar. Nah, untuk mengontrol itu bagaimana cara membersihkan diri kita ini dari penyakit hati? Yang paling penting itu begini, Mas. Jadi kita harus tahu terlebih dahulu bahaya dari aspek teori. Bahaya dari takabur, ya kan? Bahaya dari ujub, bahaya dari riya, bahaya dari penyakit-penyakit hati yang lain misalnya, itu harus mengetahui. Jadi kita harus tahu itu. Kalau dalam pepatah Arab itu dikatakan begini, araftus syarra la lisyarri. Saya mengetahui kejelekan bukan untuk melakukan kejelekan, tapi untuk menghindarkan diri kita dari kejelekan itu. Sekedar tahu dan juga menjadi pelajaran bagi kita. Betul. Apa itu Mas? Tepung tiba narkoba misalnya, karena kita nggak ngerti. Kita diberi permen, ternyata ada kandungan itu misalnya. Jadi kita tidak boleh misalnya sama sekali tidak punya pandangan-pandangan tentang bagaimana keburukan, bagaimana sifat jelek dan seterusnya. Kalau seandainya kemudian itu sama sekali kita tidak pahami, maka kita tidak akan menyadari bahwa kita sedang berperilaku jelek. Ingatlah bahwa seseorang itu pasti mencerminkan diri kita. Misalnya, kalau seandainya misalnya kita kesehariannya misalnya itu tidak pernah menghormati orang lain misalnya, ini kan pada saat yang sama ternyata kita kepingin dihormati orang lain misalnya seperti itu kan nggak bagus gitu ya. Jadi nggak logis gitu loh. Kalau seandainya panjenengan kepingin dihormati orang lain, ya harus menghormati orang lain. Kalau kepingin dijewit, ojo njewit. Betul seperti itu. Pun juga demikian berkaitan dengan takabur, ya kan? Berkaitan dengan riya. Kalau seandainya kemudian kita tidak mampu mendefinisikan atau mengetahui misalnya apa bahaya dari riya, apa bahaya dari takabur, apa bahaya dari macam-macam itu, maka bisa jadi kita terjerumus pada itu. Karena demikian seperti program-program setetes embun, majelis taklim, macam-macam begitu pengajian-pengajian untuk memberikan atau untuk agar ada sesuatu wawasan, ada pandangan, ada pencerahan yang pada akhirnya ilmu itu akan menggerakkan kita pada sesuatu yang lebih positif. Itu harus kita terus ikuti gitu. Sehingga program-program semacam ini menjadi sangat penting. Kenapa? Karena pada akhirnya ilmu itulah yang pada akhirnya berwujud pada amal. Ketika kemudian amal tanpa disertai dengan ilmu, kecenderungannya bisa jadi destruktif. Bukan seperti itu. Orang nggak ngerti bahwa sombong itu misalnya tidak disukai orang lain karena mungkin dia kurang pergaulan dan seterusnya. Dia terus saja ngomongnya aku terus.
Ya lama-lama yang namanya lingkungannya nggak seneng, kira diomong kok gak ono wong liya, kok aku terus kan seperti itu. Sak dunia dideweni. Kok dideweni misalnya. Itu kan semacam itu. Jadi untuk bagaimana cara kita untuk menghindarkan diri dari penyakit hati, diantaranya kita harus ngerti apa itu takabur, apa itu riya, apa itu misalnya ujub dan seterusnya. Setelah mengerti itu, mungkin saja itu karakter dari ilmu, ya, itu akan menjaga kita dari sifat-sifat yang jelek itu. Mungkin seperti itu, Mas. Gitu. Baik pemirsa, kalau kita lihat dari awal tadi, sebetulnya saya juga sama-sama tidak tahu bahwa makna hidup kita itu yang berkualitas. Bagaimana hidup berkualitas? Bayangan saya, bayangan kulo nih Ustaz. Hidup berkualitas ya sesuai dengan barang. Barang mahal pasti berkualitas, berarti kalau saya kaya pasti bisa berkualitas. Ternyata dari tausiah Ustaz Haris tadi enggak. Dan kalimat yang saya sangat sukai adalah sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Betul. Yang dikatakan manfaat, bukan sebaik-baik manusia, manusia yang kaya, manusia yang pinter, enggak. Jadi manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Dan mudah-mudahan dengan tausiah yang singkat ini, meskipun seperti setetes tetapi bisa memberi penyejuk hati, ini bisa menjadikan kita menjadi lebih paham, lebih mengerti, dan bisa meningkatkan hidup yang berkualitas. Amin. Dan yang terutama di episode kali ini saya bangga dan saya bahagia sekali karena satu sudah saya lakukan adalah wong kang soleh kumpulon. Saya sudah berkumpul dengan beliau dan beliau termasuk orang yang soleh. Amin. Baik pemirsa Jember 1 TV, sampai di sini episode Setetes Embun kali ini. Sampai jumpa lagi di Setetes Embun berikutnya. Bersama saya Cak Londo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.